melihat dia sejak dia hilang di Gunung Kelut. Ketika dia mau belajar ilmu kanuragan. Tapi Nyai, cucu Nyai masih hidup kan? Aku tidak tahu. Apa kamu berhasil menemukan dayang itu? Kami sudah menemukannya. Namanya Nyai Selasi. Dia sudah bercerita tentang hubungannya dengan Kanjeng Gebowinara. Lalu di mana dayang itu? Kenapa kamu tidak membawanya kemari? Aku sangat ingin bertemu dengannya, Kamandanu. Bagaimana mungkin kita bisa mencari anak itu, sementara kita tidak tahu siapa namanya? Tapi kita sudah mendapatkan petunjuk. Kalau Nyai Selasi memiliki seorang cucu laki-laki yang pernah berkelana ke Gunung Kelut. Ada apa, Cancang? Apa sebenarnya yang kamu minta? Ampun Dewata Agung, aku bertapa untuk meminta supaya bapakku yang bernama Panca dibebaskan dari hukuman dan diturunkan lagi ke bumi. Ini adalah kantong ajaib. Kantong ajaib? Ya, ini kantong ajaib. Jadi kamu akan menangkap Dwi Pangga? Iya Kanjeng. Hamba tidak rela Palastri disakiti oleh Dwi Pangga. Sekarang, izinkan hamba untuk menangkapnya Kanjeng. Baiklah, aku akan mengizinkannya. Terima kasih Kanjeng. Runtaku sayang. Yoyoyo, kakang bajuku sayang, kamu kenapa Yoyoyo? Aku harus pergi untuk menangkap Dwi Pangga. Yoyoyo, kamu ingin menangkap Dwi Pangga Yoyoyo? Mau apa Yoyoyo? Karena Dwi Pangga sudah menyakiti Palastri. Jadi, aku harus menangkapnya dan mencarinya. Dan aku tidak akan kembali sebelum aku menangkap Dwi Pangga. Dan aku mohon kepadamu, tolong kamu jaga dirimu baik-baik ya. Yoyoyo, iya kakang bajuku sayang, aku akan menjaga diriku baik-baik. Kamu juga harus janji ya Yoyoyo, kamu menjaga dirimu baik-baik Yoyoyo. Iya Runtaku sayang. Yoyoyo, kalau begitu mari aku antar ke depan Yoyoyo. Ayo. Aja nih. Ini kesempatan aku untuk mendapatkan Runta. Iya, benar sekali. Aku juga sangat sayang sekali sama Muna.
Aja ini. Kalau begitu, kita berlomba saja. Aku giliran yang pertama. Tapi kalau aku gagal, ya giliran kamu. Bagaimana? Hanya tidak bisa. Begini saja. Bagaimana kalau kita gamsut saja, biar adil. Aja ini. Apa itu gamsut? Aku tidak mengerti. Seperti ini. Kamu keluarkan jempol, dan aku akan mengeluarkan kelingking. Ayo, mari kita coba. Ayo. Hanya, aku yang menang. Jadi aku yang duluan mendekati Muna. Dadah. Jua, tunggu. Yoyo, kenapa? Ruangan ini rapi sekali, Yoyo. Siapa yang membersihkannya, Yoyo? Hanya, Muna pasti terkesan dengan hasil kerja kita. Aja ini. GR kamu. Jangan-jangan setan, Yoyo. Hanya, kita disangka setan. Yoyo, aku harus memanggil Pandita, Yoyo, untuk mengusir hantu-hantu yang ada di sini, Yoyo. Aku atur. Aja ini. Bagaimana ini? Kita mau diusir sama Pandita. Pendeta. Pandita. Masa kita disangka setan? Pantas apa? Kalau kau sih pantas. Kamandano, untung kamu datang, Ger. Ada apa, Bopo? Kenapa Bopo terlihat cemas sekali? Bopo mendengar kabar dari Kurawan kalau Kang Mas kamu akan menculik Palastri. Dwi Pangga, dia selalu saja menambah masalah dalam keluarga kita. Bopo tidak tahu bagaimana menghadapi Kang Mas kamu, Ger. Jalan keluarnya hanya satu, Bopo. Aku harus keluar dari istana Manguntur. Kamandano, kalau kamu pergi dari Manguntur, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu akan menambah masalah baru buat Bopo. Bopo, selama aku masih berada di istana Manguntur, dia tidak akan pernah berhenti untuk membuat keonaran. Sebenarnya, sasaran utamanya adalah aku. Dan aku tidak ingin, gara-gara aku, semua orang mendapat masalah. Tidak, Ger. Kalau kamu pergi dari Manguntur, siapa yang akan menjaga Kanjeng Narirati? Justru, jika aku dekat dengan Rati, Kang Mas Dwi Pangga akan semakin merajalela. Dan dia akan semakin menunjukkan bahwa dialah yang terbaik di hadapan Rati. Baiklah. Kalau kepergian kamu dari Manguntur, itu jalan yang terbaik. Bopo akan merestui kamu. Bopo cuma bisa berharap semuanya akan jauh lebih baik, Ger. Kalau begitu, aku kembali ke Manguntur, Bopo. Kamandano, kamu mau pergi kemana? Aku belum tahu, Rati. Tapi yang pasti, aku harus pergi jauh meninggalkan Manguntur. Aku mohon, Kamandano. Jangan pergi. Tetaplah tinggal di istana Manguntur. Aku juga tidak ingin pergi, Rati. Bagiku, Manguntur adalah belahan jiwaku. Tapi Rati, aku tidak bisa bertahan terus di sini. Kamu pasti bisa. Aku yakin kamu pasti bisa. Kamu bisa menghadapi semua persoalan ini. Tetaplah tinggal, Kamandano. Aku mohon.
Rati, aku sudah mempertimbangkan semuanya. Dan jalan terbaik, aku harus pergi. Jaga diri kamu baik-baik. Maafkan aku, Rati. Dan kamu harus yakin, hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kamandanu, 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 tunggu. Kamandanu, aku mohon, Kamandanu, tetaplah tinggal. Jangan pergi, Kamandanu. Kamandanu, kamu harus tetap tinggal di istana Manguntur. Bukan untuk Nari Rati, tapi untuk melindungi Manguntur dari kejahatan Dwi Pangga. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyelamatkan Manguntur tanpa bantuanmu, Kamandanu. Kamandanu, pikirkan masak-masak baik buruknya kepergianmu. Apakah bisa mengubah keadaan jadi lebih baik atau malah sebaliknya? Nari Rati, meski aku sudah sering mendengar kalau kamu sudah merelakan dirimu menjadi milik Dwi Pangga, tapi aku melihat masih ada cinta di matamu untuk Kamandanu. Kamandanu adalah cinta sejatiku, Biung. Tadinya aku berharap setelah aku menikah dengan Kakang Arya, dia bisa membuatku jatuh cinta padanya. Tapi ternyata ini justru membuatku semakin mencintai Kamandanu karena ketulusan hatinya. Biung mengerti. Kalau begini kejadiannya, demi kebahagiaanmu, kamu harus berpisah dengan Dwi Pangga dan menikah dengan Kamandanu. Apa benar aku harus menceraikan Kakang Arya? Tapi aku masih sangat berharap dia bisa berubah. Tapi harapan tinggallah harapan. Kakang Arya tidak akan pernah mungkin berubah. Dia malah semakin arogan. Mungkin menikah dengan Kamandanu bisa membuatku bahagia. Bukankah sejak dulu aku mendambakan pernikahan dengan Kamandanu? Istriku, lihat aku. Lihat aku. Nah. Kamu sangat cantik.
mau kemana kamu? Apa yang akan kamu lakukan padaku? Apa yang akan aku lakukan? Tenanglah. Terima saja. Lepaskan aku! Lepaskan aku, Arya! Diamlah kamu, aku ini suamimu. Rati! Aku tidak akan melupakan hari bersejarah ini. Malam ini sungguh indah. Ayo, ikut. Lepaskan aku, Arya! Tolong! Itu suara Rati. Ikut. Lepaskan aku! Ayo, Rati. Kang Mas! Apa yang sudah Kang Mas lakukan terhadap Rati? Aku hanya memenuhi kewajibanku sebagai suami, yaitu memenuhi kebutuhan istri, lahir dan batin. Tapi tidak dengan cara paksa seperti ini, Kang Mas. Kamu sudah menyakiti Rati. Aku sudah pernah bilang padamu, aku tidak akan tinggal diam jika kamu menyakiti Rati. Kamanda Anu, aku tidak akan pernah mendengar ucapanmu. Ini adalah urusanku dengan Rati. Dan ingat, Rati adalah istriku. Meskipun Rati istrimu, tapi aku tetap tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Cukup, Kamanda Anu. Dari Rati sendirilah yang merasa tersakiti. Aku justru berusaha untuk membahagiakannya. Ya. Rati menangis karena perbuatan, dan itu bukan tangisan bahagia. Itu salah Rati sendiri. Kamu sudah sering menyakiti Rati, tapi tetap saja kamu tidak merasa bersalah. Rati? 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 Rati, kamu tidak apa-apa. Pergilah, Kamandanu. Rati,
Kamu tidak usah memikirkan Kamas Bipangga lagi. Dia sudah pergi. Aku bilang pergi, Kamandanu. Rati, tunggu. Rati, aku tidak akan membiarkan orang yang aku cintai merasakan sakit sendiri. Aku sudah tidak pantas lagi untuk sudah menjadi wanita kotor. Rati, dengarkan aku. Bagiku, kamu tetap Rati yang dulu. Pergi, Kamandanu! Aku mau pergi! Jauhi aku! Rati, tunggu Rati! 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 Buka pintunya Rati! Rati! Jaga Dewa Batara. Karena kesalahan, Rati menjadi menderita. Rati, tolong buka pintunya, Rati. Rati. Rati, kamu tidak bersalah. Akulah yang salah, Rati. Aku mohon, izinkan aku untuk meringankan beban di hatimu. Rati, kamu jangan terus-terusan begini, Rati. Kamandanu, apa yang terjadi? Kenapa Narati menangis? Kanjeng, Rati diperkosa oleh Kamus Bipangga. Jaga Dewa Batara. Aku sangat menyesal dengan kejadian ini, Kanjeng. Bukan salahmu, Kamandanu. Kita semua tahu seperti apa Dwi Pangga. Dia pangkal semua masalah yang ada. Tapi jika saja aku tidak membiarkan pernikahan ini, mungkin kejadian ini tidak akan seperti ini, Kanjeng. Ini sudah menjadi suratan takdir. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Yang harus kita lakukan adalah mencari jalan keluar yang terbaik. Kanjeng, aku tetap merasa bersalah. Dan aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Tabahkan hatimu, Kamandanu. Kalau kau lemah, bagaimana kamu bisa menguatkan Nairati? Nairati, tolong buka pintunya, sayang. Biung ingin bicara denganmu. Narirati. Tidak ada gunanya lagi aku hidup. Kamandanu, dobrak saja pintunya. Aku takut terjadi sesuatu pada Narirati. Baik, Kanjeng. Rati! Rati, hentikan! Hentikan! Jangan sakiti diriku. Lepaskan! Narirati! Narirati! Apa yang kamu lakukan? Pergi! Aku yang sudah pergi! Tenang! Pergi, Kamandanu! Rati, tenang! Pergi! Rati, tenang! Anakku, masih ada Biung yang selalu ada di sampingmu. Tolong lihat Biung, nak. Rati! 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 Kamandanu, cepat panggil tabib istana. Baik, Kanjeng. Narirati, anakku. Aku puas. Aku akhirnya bisa mendapatkan takdir yang seharusnya menjadi milikku.
Aku bisa bernafas lega. Aku lega karena Kamandanu dan Rati tidak akan pernah bersatu. Rati sekarang seutuhnya menjadi milikku. Rasakan Kamandanu. Aku tahu kamu pasti sakit sekali. Melihat wanita yang kamu cintai sudah ternoda. Bagaimana keadaan putriku, Tabib? Kanjeng Putri Narirati, kondisinya sangat memprihatinkan. Tubuhnya sangat lemah sekali. Tabib, lalu apa yang harus kita lakukan untuk kesembuhannya? Kanjeng Putri Narirati butuh perhatian yang lebih dari orang-orang di sekelilingnya, terutama dari orang-orang yang menyayanginya, agar kondisinya kembali ke semula. Kanjeng, hamba sudah selesai memeriksa Kanjeng Putri. Hamba mohon undur diri, Kanjeng. Tunggu, Tabib. Aku minta padamu, tolong rahasiakan apa yang sudah terjadi dengan Kanjeng Putri dari siapapun. Mengerti? Hamba mengerti, Kanjeng. Hamba akan tutup rapat-rapat mulut hamba mengenai masalah ini. Terima kasih. Silakan. Gusti Jagat Batara, sungguh malang benar nasib putriku. Dia mendapatkan cobaan yang begitu berat seperti ini. Paman Ranubaya, Paman Anggareksa, Wisya, ternyata kalian semua kesini juga. Iya, kami diminta datang oleh Arya Kamandanu. Iya, Paman. Kami juga diundang oleh prajurit untuk datang ke Manguntur. Sebenarnya ada apa ini? Sepertinya ada hal penting yang ingin disampaikan Kamandanu. Kalau begitu, kita temui langsung Arya Kamandanu. Ada apa sebenarnya? Baiklah, ayo. Ada apa, Angger? Kamu meminta kami semua datang ke sini. Ceritakanlah apa yang terjadi di istana ini. Ini masalah Rati. Kenapa dengan Rati ponakanku? Dia telah dinodai oleh Kang Mas Dwipangga. Gusti Jagadewa Batara, tega sekali Dwipangga memperlakukan itu pada Kanjeng Narirati. Kurang ajar! Dwipangga keterlaluan. Aku bersumpah akan membunuh Dwipangga. Kamandanu, sekarang katakan, di mana Narirati? Sebaiknya jangan. Saat ini keadaan Rati sedang tidak baik. Jika memang ingin bertemu, sebaiknya Wisya dan Palastri saja. Aku khawatir dia akan takut jika melihat kita semua. Benar. Ini adalah jalan yang terbaik. Biarkan Wisa dan Palastri menemui Kanjeng Narirati di dalam.
Narati putriku, Biung mohon, kamu jangan seperti ini, nak. Kamu harus meminum ramuan itu agar kamu bisa cepat pulih. Gusti Jagatu Batara, apa yang harus aku lakukan untuk kesembuhan putriku? Palastri, Wisya. Hormat kami, Kanjeng. Izinkan kami untuk berbicara dengan Ratih. Kami sudah mendengar apa yang terjadi padanya. Mendekatlah. Aku memang membutuhkan bantuan kalian untuk menghibur putriku. Pergi kalian! Pergi kalian! Kalian akan menyakitiku! Pergi! Pergi dari sini! Ratih, kamu jangan takut. Kami tidak akan menyakitimu. Ratih, aku ini sahabatmu. Pergi! Pergi dari sini! Aku mohon, sebaiknya kalian berdua pergi dulu dari kamar ini. Biarkan Narirati tenang. Cepat pergi! Pergi dari sini! Narirati, tenanglah. Tidak ada yang akan menyakitimu. Mereka sudah pergi. Hanya ada Biung di sini menemanimu, nak. Keadaan Ratih benar-benar sangat terpukul. Aku tidak tega melihatnya seperti ini. Dia benar-benar tidak ingin bertemu dengan siapapun. Bahkan dia tidak mengenal kami berdua. Aku berjanji akan menghukum Dwi Pangga dengan tanganku sendiri. Dia benar-benar sudah mempermalukan aku. Sabar, Bopo. Aku akan mencari Kang Mas Dwi Pangga. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan Dwi Pangga? Sementara Dwi Pangga saat ini seperti hilang di telan bumi. Aku tidak peduli. Aku akan mencari Dwi Pangga dimanapun dia berada. Meskipun ke 7 pulau, aku harus mencarinya. Karena aku harus menghukum Dwi Pangga. Dimas, aku minta bersabarlah. Karena bagaimanapun juga Dwi Pangga itu adalah putramu. Tidak boleh gerasa gerusu dalam permasalahan ini. Maaf Kisana. Apa Kisana melihat Dwi Pangga? Saya terlaluan. Ayo pasang lagi. Nah, ini pada penangguhan. Ya. Aduh, ayo penangguhan. Pasang lagi. Apa Kisana melihat Dwi Pangga? Maaf, aku tidak pernah melihatnya lagi, Tuan. Sudah lama sekali, dia jarang bermain judi. Terima kasih Kisana. Ayo pasang lagi. Ayo main terus. Ayo sini. Ayo pasang main Tuan. Ayo. Yang ini dua. Ayo. Itu Bobo. Dia pasti akan membunuhku. Dwi Pangga! Dwi Pangga! Dwi Pangga! Kamu tidak mungkin bisa lari dariku. Kamu sudah menyusahkan orang banyak dan membuat malu keluarga kita. Terimalah hukumanku.
Pangga. Sembunyi di mana itu anak? Dwi Pangga! Keluar kamu! Kamu harus mempertanggungjawabkan kesalahan kamu! Dwi Pangga! Cepat keluar! Awas kamu Dwi Pangga. Pasti aku akan mencari kamu lagi. Cepat keluar! Awas kamu Dwi Pangga. Pasti aku akan mencari kamu lagi. Aku tidak bisa terus-menerus lari dari mereka. Suatu saat aku harus menghadapi mereka dan aku kalahkan. Aku hancurkan. Tapi bagaimana caranya? Ilmu kanuragan. Ya. Aku harus mempelajari ilmu kanuragan untuk mengalahkan mereka. Aku bersumpah akan membunuh Dwi Pangga dengan tanganku sendiri. Biakta, kamu pergi kemana? Aku mau mencari Dwi Pangga. Aku ikut. Baiklah, Pak. Ayo. Sial. Biakta ternyata mesra lagi sama Palastri. Kamu benar-benar keterlaluan, Biakta. Apa-apaan kamu sambil? Kamu sungguh keterlaluan. Kamu mesra-mesraan sama Palastri dan melupakan aku. Padahal kamu sudah punya anak dariku. Sudahlah, Sambi. Kamu tidak perlu seperti itu. Karena aku dan kamu tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu tidak boleh begitu, Biakta. Aku tidak mau habis manis cepat dibuang. Sudahlah, Palastri. Lebih baik kita tinggalkan saja tongkat ini. Kurang ajar. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sial. Kamu benar-benar lelaki sial, Biakta. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Apapun yang terjadi, aku pasti akan bisa merebutmu kembali. Aku akan melakukan tapa brata supaya wujudku bisa berubah lagi menjadi perempuan cantik. Hanya dengan cara itu, aku akan bisa merebut Biakta kembali. Kamu mau kemana, Dewi Sambi? Hah? Kamu bisa bicara, burung hantu? Iya, Sambi. Aku bukan burung sembarangan. Tapi aku burung sakti yang bisa menolongmu. Benarkah kamu bisa menolongku? Tentu saja bisa. Kamu ingin tapa brata supaya wajahmu cantik kan? Iya kan? Iya kan? Benar, burung hantu. Baiklah. Kalau kamu ingin tapa brata untuk mendapatkan wajah cantik, kamu harus melakukan tapa bratanya di hutan larangan. Larangan. Baiklah. Aku akan pergi ke sana. Terima kasih, burung hantu. Oh, Dewata Agung. Aku akan melakukan tapa brata di sini untuk meminta padamu supaya aku bisa berubah jadi manusia kembali dalam wujud mesin yang cantik, agar Biakta jatuh cinta padaku. Yoyo, Pandita harus mengusir hantu itu, Yoyo. Aku takut bila masih ada hantu di sini, Yoyo. Aca nih. Berhenti memercikan air ke muka aku yang ganteng ini. Hanya, rasanya kita seperti terkena badai hujan saja.
Aja nih. Kita ini bukan setan. Kenapa kita diperlakukan seperti setan? Tidak pantas sekali. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Rumah ini sudah saya pakai guys. Tidak ada lagi yang untuk mengganggumu. Yo. Sungguh yo. Berarti aku lebih aman yo. Aku bisa kembali lagi ke rumah ini yo. Rumah ini aman. Tugasku sudah selesai. Saya permisi dulu. Mona! Tunggu. Aja nih. Muna sayang, rembulanku, cintaku, putriku. Yo. Suara apa itu yo? Yo. Aku takut lagi yo. Itu setan, pasti itu setan. Masih ada yo. Usir lagi. Aku Hanya, kenapa dia mesti takut seperti itu? Aja nih. Kenapa kita selalu dianggap setan? Kalau kamu mungkin lebih mirip. Itu sih kamu, banyak berbulu seperti gerandong. Kurang ajar. Awas kamu. Yo. Ruth, aku sayang. Kamu kenapa lari-lari seperti orang ketakutan? Hah? Yo. Kakang Baju, di dalam rumah ada hantu. Yo. Hantu? Di dalam rumah kita ada hantu. Aduh. Iya. Kakang Baju, kalau kamu tidak percaya, coba kamu lihat saja di rumah. Di rumah ada pendeta yang sedang mengusir hantu. Yo. Hantu? Ayo. Kakang Baju kok sudah pulang yo. Ceritanya panjang. Ayo. Yo. Kakang Baju, aku takut yo. Ruth, aku sayang. Mana hantunya? Yo. Mana aku tahu yo. Coba saja kakang cari sendiri yo. Kamu tenang saja. Hantu itu tidak akan berani masuk rumah kita. Yo. Pendeta. Ya. Mutar. Cari ke sana. Ayo cepat lakukan. Aja nih. Dasar jua. Enak-enakan saja dia mesra-mesraan. Kita berdua di sini. Cepat kita hajar saja dia. Aja. Tenang, Tuan. Saya akan usir. Tenang. Ayo cepat. Ruth, sayang, kabur. Jangan kabur. Yo. Kakang Baju, apa yang aku bilang yo? Di dalam rumah ada hantunya yo. Iya, di rumah kita ada hantunya. Kita harus cari cara untuk mengusir hantu itu. Yo. Lihat, pendeta saja kabur. Bagaimana kita bisa masuk lagi? Kakang tidak mau masuk. Kakang di sini saja pokoknya. Kakang Baju, aku tahu caranya untuk mengusir hantu itu yo. Bagaimana caranya? Kamu ikut aku. Lihat, pendeta saja kabur. Bagaimana kita bisa masuk lagi? Kakang tidak mau masuk. Kakang di sini saja pokoknya. Kakang Baju, aku tahu caranya untuk mengusir hantu itu yo. Bagaimana caranya? Kamu ikut aku. Ruth, aku sayang. Sebenarnya kita ini mau kemana? Lalu mau nemuin siapa? Kakang Bajuku sayang, kita kan ingin menemui Raja Kegelapan yo. Kamu ini gimana sih? Dia kan orang jahat. Ngapain kita datang di sini? Ayo pulang. Yo. Kita kan ingin mengusir hantu yang ada di rumah kita yo. Aduh, ya juga sih. Tapi... Tidak ada tapi-tapian yo. Sekarang kita temui saja dia yo. Karena cuma dia yang bisa mengusir hantu yang ada di rumah kita yo. Alamak.
Aku tidak mau ikut. Aku tidak mau ikut. Ya sudah, kalau begitu kakak saja tunggu di sini ya. Aku yang masuk ke dalam. Tapi hati-hati, jangan macam-macam. Iya. Ya, Raja Kegelapan, aku datang. Ya. Ada apa, Muna? Yo, aku ingin meminta tolong kepadamu, yo. Minta tolong? Minta tolong apa? Yo, di rumahku ada hantu, yo. Aku ingin kamu mengusirnya, aku atut. Urusan menangkap hantu, aku memang ahli. Dan karena aku masih sayang padamu, pasti aku akan membantu. Kalau semuanya sudah selesai, kamu yang akan aku bikin jadi arwah penasaran. Dasar dompet. Dompet, kenapa kamu menakuti aku? Kakang Wajir, aku tidak berani masuk ke rumah, yo. Lebih baik kamu saja, aku di sini saja. Tidak. Aku juga takut. Ya. Kenapa kamu ikut-ikutan aku? Kamu kan laki-laki. Terus aku sayang. Laki juga manusia, punya hati dan punya rasa takut. Ya, Kakang Wajirku sayang. Tapi kan kita harus menyiapkan sesajen yang disuruh oleh Raja Kegelapan, yo. Benar juga, kita harus menyiapkan sesaji. Kalau begitu, kita tunggu sini saja ya. Aku tidak mau masuk. Aku juga. Aja ini. Gawat. Kalau sampai Raja Kegelapan turun tangan, kita akan terancam. Aku takut. Hanya, sebaiknya kita harus cegah dia agar tidak berhubungan lagi dengan Raja Kegelapan. Aja ini. Tapi bagaimana caranya? Hanya, seharusnya kamu jangan diam saja. Kamu juga harus berpikir, jangan malas. Aja ini. Dasar cua. Kenapa kamu bilang aku malas? Aku tidak malas. Buktinya, aku selalu setia menemanimu. Hanya, jadi bagaimana caranya? Aja ini. Kamu tenang saja. Aku tahu bagaimana caranya. Aja ini. Mau tidak mau, dia harus mau. Kita hadapi Raja Kegelapan itu. Kecil. Bercanda. Hanya, apa kamu sudah menemukan cara untuk mengalahkan Raja Kegelapan? Aja ini. Tenang saja. Aku sedang berpikir. Hanya, jangan lama-lama berpikirnya. Aja ini. Kamu buta ya? Tidak lihat aku sedang berpikir. Hanya, aku punya caranya. Aja ini. Apa rencanamu? Sini, biar aku di sini. Iya. Aja ini. Ha. Syabas. Halo. Ayo. Aja ini. Ha. Syabas. Halo. Ayo.
Kanjeng Putri, hamba atas nama Dwi Pangga putra hamba benar-benar mohon ampun pada Kanjeng Putri atas semua perbuatan Dwi Pangga pada Kanjeng Putri. Hamba akui, hamba sudah gagal menjadi orang tua. Hamba tidak bisa mencegah perbuatan Dwi Pangga pada Kanjeng Putri. Sekali lagi hamba benar-benar minta maaf Kanjeng Putri. Hamba siap menerima hukuman apapun dari Kanjeng Putri. Beribu ampun Kanjeng Putri. Aku benar-benar bingung, Guru. Apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Aku sungguh tidak tega melihat keadaan Rati seperti ini. Jalan satu-satunya kita harus mengikuti saran dari tabib agar kita lebih memperhatikan Kanjeng Narirati lagi agar dia tidak terpuruk. Ini semua gara-gara Kang Mas Dwi Pangga. Aku sungguh menyesal sudah memberikan Rati padanya. Jika saja aku tahu kejadiannya akan seperti ini, maka aku akan mempertahankan Rati, Guru. Semua sudah terjadi, semarah apapun kamu, itu tidak akan merubah segalanya. Sekarang yang paling utama ini bagaimana caranya agar kita menjaga Kanjeng Narirati agar tidak lebih terpuruk lagi. Itu yang paling utama. Iya, Guru. Aku akan terus berusaha untuk menenangkan Rati dan membuat dia bisa menerima kenyataan ini. Kamu sudah lancang memasuki daerahku. Kamu harus terima akibatnya. Siapapun yang memasuki wilayahku tanpa seizinku belum tentu bisa keluar lagi dari tempatku ini. Apa maksudmu? Tapi aku mempunyai persyaratan untukmu. Jika kamu berhasil menghindari 3 seranganku, maka aku akan membebaskanmu. Tapi kalau tidak, nyawamu lah yang akan menjadi taruhannya. Kami keluarga besar Tutur Tinular mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.